Mari kita sama-sama sekarang membuka satu bagian dari kitab suci dari Matius pasal ke-26 ayat ke-28. Let us open our Bibles to Matthew chapter 26, verse 28. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan ayat ini untuk kita sekalian. If you turn there, I'll read this for you all. Lalu kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama. And we'll meditate on this section together. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Karena ini adalah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Let us all bow down our head and we will pray, ask the Lord to grant us His light and mercy so that we may, understand His words. Let us pray. Father, we come to you again and we ask you, Lord, that you would bestow us mercy and understanding for us to meditate upon this word, Lord. We pray that, you will help every one of us to see the beauty of this forgiveness of sins within our life. And we long to see that you will also, enlarge our soul and open our mind that we can also see clear the majesty of Jesus' love in our culture. Thank you, Lord. Please help every one of us. And just bless one more time your servant that would speak your word. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Saudara, pada waktu kita mempelajari yang namanya Apostles' Creed, Brothers and sisters, when we learn about the Apostles' Creed, maka kita harus melihat bahwa yang namanya Apostles' Creed ini itu bukan hanya sekedar pengakuan iman yang dikatakan di dalam ruang vakum. then we have to see that the Apostles' Creed is not something that was just stated in a vacuum. Karena Apostles' Creed itu ketika dibentuk, dia secara khusus mengambil poin-poin di mana apa yang dipercaya oleh iman Kristen itu akhirnya punya kayak semacam dampak countercultural kepada budaya di sekelilingnya. Because when the Apostles' Creed was created, they chose these different aspects of the Christian faith that are in contrast to the culture around them. Seperti misalnya pada waktu orang Kristen zaman itu mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal misalnya. For example, when Christians at that time said they believe in Jesus Christ, the only Son and their Lord, maka itu semua ditujukan untuk melawan satu narasi atau satu cultural narrative di mana orang-orang Kristen itu dipaksa untuk melihat bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar a Jewish rabbi atau hanya sekedar kriminal yang berakhir secara naas sial di dalam abad pertama Romawi. all of that was stated to fight the cultural narrative that Jesus was just a Jewish rabbi or a criminal who died a very shameful death. Atau pada waktu kemarin kita mengatakan bahwa kita percaya kepada gereja yang satu dan yang universal, yang Catholic itu, yang kudus. Or when we said last week that we believe in a holy and Catholic church or Maka itu universal church. ditujukan untuk melawan satu cultural narrative di mana yang disebut sebagai gereja ini disalah mengerti sebagai satu hal yang berbahaya bagi kebudayaan Romawi karena mereka melakukan misalnya kayak semacam praktek kanibalisme dan seterusnya. It is said to counter a cultural narrative that the church was dangerous because they conduct different practices like cannibalism. Jadi pada waktu kita sekarang sampai di dalam topik tentang forgiveness of sins, aku percaya kepada yang namanya pengampunan dosa. So now that we've come to this section that speaks about the forgiveness of sin, Maka kita juga harus memikirkan dengan perspektif yang sama. Bagaimana yang namanya pengampunan dosa ini itu punya dampak countercultural kepada budaya hari itu dan mungkin juga budaya hari ini. we have to think about how the forgiveness of sin has a cultural impact compared to the culture at that time and even today. Nah, sekarang mari kita sama-sama pikirkan ya poin yang pertama, bagaimana yang namanya gagasan tentang pengampunan dosa itu merupakan satu hal yang esensial di dalam Apostles' Creed. So we'll firstly think about why the point about forgiveness of sin is essential in the Apostles' Creed. Saudara, waktu kita mengerti tentang topik pengampunan dosa di masa ancient, When we think about the forgiveness of sin in ancient times, maka kita akan melihat bahwa yang namanya
gagasan tentang pengampunan dosa, forgiveness of sin, itu merupakan satu hal yang sifatnya alien, yang sifatnya itu merupakan aneh dan itu tidak normal untuk Greek and Roman culture hari itu. We'll see that forgiveness of sin is a very strange and foreign concept to the Greek and Roman culture. Kalau sudah membandingkan misalnya kisah tentang kematian salah satu filsuf yang sangat besar di dalam budaya Greco-Roman, yaitu Socrates. If we compare the death of a famous Greek philosopher called Socrates, Socrates itu dihukum mati oleh pemerintah hari itu dengan cara dia disuruh untuk meminum racun. Jadi dia sudah ditahan beberapa lama dan akhirnya dia dieksekusi dengan dia dipaksa diminta untuk meminum racun yang bisa membunuh dirinya sendiri. Socrates was asked by the government at that time to commit suicide by drinking poison after he had been held in prison for some time. Nah, orang yang akan menyerahkan racun itu kepada Socrates, dia tuh mengatakan kepada Socrates bahwa engkau tahu bahwa bahwa saya tidak bersalah, gitu ya. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan hal yang evil kepadamu. The person who was going to deliver the poison to Socrates said to him, "You know that I have done you no wrong. I have done no evil in giving this to you." Lalu semua hal yang terjadi padamu hari ini, kalau kamu harus meminum racun, itu adalah karena keputusan orang-orang yang ignorant ini, yang mereka tidak mengerti tentang engkau. And this decision that you had to drink poison today is the result of people around us who are ignorant. Lalu Socrates itu dengan sangat stoiknya, dia tidak marah kepada orang ini karena dia tahu bahwa orang ini memang tidak bermaksud jahat sebetulnya. Dia juga tidak marah kepada orang-orang yang memaksa dia untuk minum racun, lalu dengan tenang dia minum racun itu dan dia akhirnya mati di tempat tersebut. Socrates was so stoic that he wasn't upset at the man who delivered the poison because he knew he had no true evil intentions towards him, and he also was not upset at the people who forced him to drink the poison, and so he drank it nobly and died there. Waktu Socrates misalnya di dalam ancient culture itu mati, dia mati betul dengan tenang tanpa holding grudges at all, tanpa dia menggerutu kepada orang-orang lain. Socrates indeed died at that time without grumbling towards other people. Tapi juga tidak ada gagasan bahwa dia punya kepercayaan bahwa yang namanya forgiveness of sin untuk orang-orang yang salah itu penting. But he also didn't have an understanding of the forgiveness of sin, and that is important. Karena apa? Karena di dalam budaya kayak Greco-Roman, maka semakin orang itu semakin bijaksana dan juga semakin kuat, maka yang disebut sebagai kesalahan-kesalahan atau dosa orang-orang itu adalah satu hal yang dia bisa kemudian abaikan. Because one belief in the Greek-Roman culture is that the stronger you are, the more someone wrongs you, you can just overcome it. Ya, jadi di dalam kultur Greco-Roman, maka yang namanya pengampunan dosa sekali lagi itu bukan merupakan satu hal yang populer. So forgiveness of sin was not a popular thing. Karena pada waktu mereka hidup, yang mereka kerjakan itu adalah mereka berusaha untuk mengabaikan hal-hal yang bagi mereka itu akhirnya mereka pelan-pelan anggap sebagai hal yang tidak penting. Because when they lived, what they tried was to overcome all of these things and treat them as unimportant. Semakin agung, semakin noble satu orang dengan moralitas, dan semakin mereka katakan bisa mengabaikan hal-hal yang buat orang lain mungkin meresahkan. The more noble someone was in their character, the more they are expected to overcome incidents that may cause trouble in someone else's life. Jadi di dalam kehidupan masyarakat Greco-Roman yang namanya forgiveness itu bukan merupakan satu hal yang betul-betul esensial. So in the Greco-Roman culture, forgiveness was not essential. Dan tentu saja bagi orang-orang yang mereka tidak bisa tahan misalnya untuk mengignore satu kejahatan atau satu perbuatan yang buruk, And of course, for people who could not bear this evil or these difficult things, mereka akan memutuskan untuk mereka mengadakan yang namanya pembalasan dendam bagi orang-orang yang menyakiti mereka. they would carry out revenge upon the people who have hurt them. Jadi kalau saudara lihat kebudayaan di dalam Greco-Roman, pilihannya cuma dua itu. Kalau ada misalnya so-called sin atau satu kejahatan, pilihannya cuma dua. Saudara ignore karena saudara itu saking agungnya, atau saudara memutuskan untuk membunuh orang itu demi memulihkan kehormatan saudara. So if you see the Greek and Roman culture, they only have those two options. So if you are a noble person, you could ignore these deeds, but if you are not able to do that, you have to commit revenge. Jadi di dalam budaya seperti itu, saudara, mereka tuh sangat mementingkan yang namanya orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa menang.
So in this culture, they valued winners and strong people Dan orang-orang yang memang wise. and wise. Supaya mereka apa? Sekali lagi, supaya mereka bisa membunuh orang yang mereka tidak sukai, atau mereka bisa sekedar just mengignore orang-orang yang mereka anggap terlalu kecil dan signifikan untuk diurus. So that they could just kill the people who have wronged them, or they could ignore the people who they feel are just too small for them. Makanya di dalam, waktu kita melihat kekristenan di dalam kayak abad-abad pertama, kita bisa membandingkan kekristenan dengan praktek-praktek yang luar biasa asingnya buat iman kita. So when we see Christianity in the first century, we see that they have many practices that are foreign to us. Seperti yang saudara ketahui bahwa di dalam Greco-Roman culture, di dalam abad-abad pertama, itu mereka punya satu institusi, punya satu arena di mana mereka bisa merayakan orang-orang yang betul-betul kuat dan orang-orang yang layak untuk menang. For example, the Greco-Roman culture has stadiums, arenas where they can celebrate people who are strong and who are winners. Yang disebut dengan yang namanya Colosseum. This is called the Colosseum. Waktu orang itu diadu di dalam Colosseum, dia hanya punya satu tujuan untuk bisa mematikan orang yang lebih lemah di hadapannya. When people are competing in the Colosseum, they have the sole goal of killing the person that they are facing. Yaitu orang yang mengancam keberadaannya, orang yang membahayakan dirinya. The people who are threatening their existence. Waktu orang itu masuk ke dalam Colosseum, maka waktu dia berhadapan dengan musuhnya, orang yang dipersepsi sebagai musuh, maka pilihannya cuma satu, yaitu orang yang di depannya itu yang harus mati. When the person enters the Colosseum, there is no choice other than that the person in front of them must die. Kalau engkau kuat, orang itu punya kelebihan, dia bisa membinasakan orang yang dianggap mengganggu. So if you are strong, you can destroy the person who is disturbing you. Atau di dalam praktek yang berikutnya juga ada yang praktek yang disebut sebagai eugenics. There is also the practice of eugenics. Yang biasa dikerjakan oleh orang-orang ya Sparta, mungkin juga sebagian dari dan juga itu ya orang-orang Romawi. That was conducted by the Spartans and also a part of the Roman civilization. Eugenics itu apa sih? Eugenics itu berarti kita membuang atau kita mengabaikan orang-orang yang kita anggap terlalu lemah dan terlalu tidak penting di dalam hidup ini, supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa moving on dengan lebih nyaman. So what is eugenics? It is getting rid of people who we think are not good enough or are too small for us so that we can move on in our lives towards a better society. Prakteknya dengan cara apa? Dengan cara membuang bayi-bayi yang dianggap cacat atau membuang orang-orang yang dianggap mereka sudah tidak lagi bisa punya kontribusi kepada masyarakat, itu dienyahkan. Orang-orang yang cacat dan juga bayi-bayi yang tidak diharapkan itu dibunuh begitu saja di dalam kebudayaan Romawi abad-abad pertama. And so how is this practiced? This is practiced by killing disabled infants and also getting rid of people who they felt no longer could contribute to society. Jadi sekali lagi, saudara, di dalam ancient Greco-Roman culture itu tidak ada satu konsep yang jelas tentang yang namanya pengampunan dosa. So once again, in the Greco-Roman culture, there was no concept of the forgiveness of sin. Dosa-dosa tertentu bagi sebagian orang itu mereka bisa abaikan karena dianggap tidak penting. Certain sins against someone could be ignored because they were considered unimportant. Semakin agung seseorang, semakin dia bisa mengabaikan kesalahan-kesalahan orang lain. The more noble someone is, the more they could easily ignore someone else's mistakes. Sekali lagi seperti Socrates, dia tenang aja minum racun gitu. Buat dia itu doesn't matter lah buat orang-orang. Gak usah pikirin orang-orang seperti ini. Saya disuruh minum, saya minum aja. Such as Socrates, he just drank the poison. He didn't want to bother with these other people. He would do this nobly. Dan ignoring kesalahan orang lain, ignoring kemudian kelemahan orang lain, ini yang akhirnya juga diterjemahkan sekali lagi lebih ekstrim ketika mereka juga ignore bayi-bayi yang dilahirkan secara cacat. And ignoring someone else's weaknesses extends to the extreme of ignoring children who have deformities. Lalu sekali lagi yang strand kedua adalah kita membinasakan orang-orang yang memang mereka kelihatannya menyakiti kita. And the second option is to destroy those who we feel are hurting us. Dan ini sekali lagi diwujudkan dengan cara apa? Diwujudkan paling jelas pada waktu orang itu diletakkan di dalam Colosseum. And this is displayed most clearly in instances where people are placed in the Colosseum. Jadi waktu gereja di masa-masa awal pembentukannya, mereka mengatakan, I believe in forgiveness of sins. Aku percaya kepada yang namanya pengampunan dosa. Ini merupakan satu hal yang luar biasa besarnya hari itu. So when the church in the first century said that I believe in the forgiveness of sins, this was a huge thing for them.
Karena apa? Karena pada waktu kita mengatakan kita percaya kepada yang namanya pengampunan dosa, maka di dalam kekristenan kita mengaku bahwa kesalahan-kesalahan itu, yang namanya dosa-dosa itu merupakan satu hal yang di dalam dirinya itu mereka serius. Because when we say we believe in the forgiveness of sins, we are saying that the nature of sin itself is serious. Tapi kita mengatakan bahwa saya percaya bahwa itu semua itu kita bisa ampuni. But once we are saying all of that, we can forgive it. Kita tidak mengignore hal-hal yang disebut sebagai dosa. We are not ignoring things that are sin. Kita mengakui yang namanya dosa itu adalah dosa. We confess that sin is sin. Tapi kita juga mengatakan bahwa pada waktu orang itu berdosa, mereka not necessarily mereka harus akhirnya kita binasakan. But it's not as if the people who sin must be destroyed. Nanti kita akan lebih lanjut bicara tentang yang namanya kekristenan dan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk menebus dunia ini. So we'll speak now about Christianity and also what Jesus has done to redeem us. Tapi menarik sekali Bapak Ibu sekalian pada waktu kita hari ini melihat meskipun kita sudah terpisah ribuan tahun dari Greco-Roman culture. But it is very interesting because even though we are separated from Greco-Roman culture for thousands of years now, Maka sebetulnya waktu kita melihat situasi kita hari ini, kita masih juga hidup diwarnai dengan nilai-nilai dari Greco-Roman culture. if we see our culture today, it is still colored by the measures of Greco-Roman culture. Di mana yang namanya forgiveness itu merupakan satu hal yang asing dan bahkan satu hal yang mungkin membahayakan. Where forgiveness is something foreign and even maybe something dangerous. Di dalam 2 minggu itu saya waktu liburan anak-anak sekolah tuh saya sama anak-anak nonton kebetulan di TV itu ada satu reality show. During the school holidays, my children and I watched a TV show that was happened to be on. Yang judulnya adalah Survivor. The title was Survivor. Saudara tahu Survivor nggak? Have you seen Survivor? Survivor itu ceritanya itu ada satu reality show di mana ada belasan orang dikumpulkan di dalam satu pulau terpencil. So this is a reality show where maybe up to 10 people are gathered together on an island. Lalu ada sekitar 18 orang dan mereka dibagi di dalam 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu 9 orang. With about 18 people, there are 9 people in each group. Lalu ide dari reality show tentang Survivor ini adalah mereka 2 kelompok ini harus saling berkompetisi sampai akhirnya bisa menghasilkan satu orang yang menang dan bawa uang 100.000 pound sterling. And the idea of the reality show is that they would compete until there was only one survivor who would get money. Nah, cara menangnya bagaimana? But how would they win? Cara menangnya adalah 2 kelompok ini awalnya akan diadu satu sama lain. These 2 tribes will compete with each other. Lalu kelompok yang kalah itu mereka harus pikir siapa yang akan satu anggota yang akan mereka keluarkan setiap kali mereka kalah. Jadi kelompok yang kalah akan semakin lama semakin susut jumlah anggotanya. And the losing team have to think about which of their members they're going to eliminate. And so the losing team shrinks down more and more. Semakin sering kalah, semakin sering mereka harus berkumpul dan mereka harus kemudian cari strategi dan mereka harus membangun aliansi siapa yang akan mereka akhirnya keluarkan. The more often they lose, the more they shrink down and the more people have to build alliances to try stay in the game. Nah, lalu game itu semakin lama akan semakin intens ketika akhirnya 2 kelompok yang masih sisa at some point itu akan dilebur jadi satu kelompok. And the game becomes more and more intense until at one point the 2 tribes are combined into one. Dan mendadak semua permainan itu menjadi satu permainan individual di mana satu orang itu sekali lagi harus bisa cari satu aliansi untuk keluarkan orang yang lain. And suddenly it becomes a game all for yourself and people are trying to find alliances in order to save themselves. Dan di dalam permainan seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka berkali-kali orang itu melihat dan mereka sangat ketakutan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak lagi sebetulnya bisa sepenuhnya percaya kepada orang-orang di dalam tim mereka atau orang-orang yang selama ini mereka pikir adalah bagian dari aliansi mereka. And in this game we see multiple times that people are very fearful and they tend to see that they can no longer trust the people that they thought were in their alliance or who they thought were on their side in their team. Karena di dalam game seperti itu, maka satu-satunya hal yang paling penting itu apa sih? Itu adalah kita betul-betul Tuhan menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada yang namanya pengampunan sungguh-sungguh bagi orang lain. Because in these games, the most important goal is that you save yourself. There is no forgiveness of sin for people around you. Begitu ada orang salah, dia harus keluar dari kelompok itu. If someone does wrong, they have to
to be kicked out of the team. Atau kalau misalnya kita masih mempertahankan orang yang salah itu di dalam kelompok kita, itu adalah supaya orang itu mungkin bisa membantu kita untuk survive dan ambil hadiah yang paling tinggi, 100.000 pound sterling. Or if we keep this person who's done wrong, maybe it's because they would benefit us in some way so that we can get this cash money of £100 sterling. Tapi sekali lagi, 100,000 pound sterling. tapi ya itu pertanyaan adalah apakah itu satu game saja yang kemudian kita hanya saksikan di reality show, ataukah sebetulnya itu merupakan satu hal yang kita mungkin jangan-jangan juga hidupi? But the question is this just something we see in the reality show, or is this something that we actually live out in our daily lives? Apakah kita juga kemudian akhirnya punya relasi satu sama lain di dalam dunia ini, itu juga satu relasi yang sifatnya cuma sekedar kontraktual dan satu relasi yang hanya menguntungkan, satu relasi yang kita pertahankan selama satu relasi itu menguntungkan buat kita. Our relationships merely contractual and we only remain in them as long as we are benefiting from them. Jangan-jangan selama kita hidup sebagai orang Kristen lalu setiap hari Minggu kita mengatakan bahwa kita percaya kepada yang namanya forgiveness of sins, kita sendiri mungkin menghidupi cara hidup sama seperti orang-orang Greco-Roman yang melihat satu sama lain, itu merupakan satu relasi yang hanya perlu untuk membuat kita survive di dalam dunia yang penuh dengan persaingan ini. Perhaps even though we come to church and say we believe in the forgiveness of sin every week, we are in fact living our lives like the Romans and the Greeks who believe that relationships are only for survival in this life. Saudara sekalian, di dalam kultur Greco-Roman, In the Greco-Roman culture, brothers and sisters, sekali lagi itu tidak ada yang namanya pengampunan dosa. once again, there is no forgiveness of sins. Tidak ada satu gagasan di mana kita betul-betul rela untuk membayar kesalahan orang lain dengan cara kita mengkorbankan diri kita sendiri. There is no such thing as paying for someone else's sins through sacrificing ourselves. Dan sekali lagi di dalam kultur yang seperti itu, maka akhirnya gereja itu hadir dan mengatakan, aku percaya kepada yang namanya pengampunan dosa. And in this culture, we have the church that says, I believe in the forgiveness of sin. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam bagian yang kedua. Apa sih yang kita maksud sebagai pengampunan dosa dari perspektif orang Kristen? So let us enter into the second part. What do we mean by forgiveness from a Christian perspective? Waktu kita setiap minggu berkumpul dan kita mengatakan, aku percaya Tuhan kepada yang namanya pengampunan dosa, apa yang kita sebetulnya ingin katakan? As we gather every week and say, I believe in the forgiveness of sins, what do we mean? Kita mesti terlebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan dosa, We have to understand what sin is sebelum first, kita akhirnya melihat apa yang disebut sebagai pengampunan dosa. before we can understand what the forgiveness of sin is. Yang disebut sebagai dosa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu merupakan satu personal attack kepada diri Allah sendiri. What sin is a personal attack on God himself. Yang namanya yang disebut dengan dosa itu merupakan satu declaration of independence. Saya menyatakan diri saya itu merdeka dari Allah. What we say is sin is a declaration of independence that says, I want to be free from God. Saya mengatakan kepada Allah bahwa I did it my way. Saya akan menghidupi hidup saya dengan peraturan saya sendiri. I said to God, I did it my way. I'm going to live my life according to my rules. Pada waktu saya mengatakan kepada Tuhan, saya tidak lagi memerlukan Tuhan, dan saya lebih melihat bahwa hal-hal yang lain di luar Tuhan itu lebih penting. When I say to God that I no longer need him and that things outside of him are more important. Maka saya itu sedang berdosa melawan dia. I have sinned by opposing him. Karena saya punya satu idol di dalam hidup saya yang itu adalah bukan Tuhan yang sejati. Because I have an idol in my life that is not the true God. Itu sin, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah yang namanya dosa. Saya mengatakan kepada Tuhan, saya tidak perlu Engkau karena saya bisa hidup dengan cara saya sendiri. That is sin, brothers and sisters. It is saying to God that I do not need you because I can live my life my own way. Dan Alkitab itu mengatakan apa? Pada waktu kita itu akhirnya berbuat dosa, maka kita kehilangan satu persekutuan dengan diri Allah sendiri. Itu adalah konsekuensi dosa. And what does the Bible say? It says that when we commit sin, we lose relationship and fellowship with God. And that is the consequence of sin. Dan Alkitab sekali lagi mengatakan pada waktu kita kehilangan satu relasi persekutuan dengan diri Allah yang adalah sumber hidup, maka pelan-pelan kita akan mengalami yang namanya kematian. The Bible also says that when we lose fellowship with God, who is the source of life, we will slowly lose life. Karena apa? Karena kita tidak melihat bahwa Allah yang adalah sumber hidup itu adalah Allah yang layak untuk
kepadanya kita boleh punya satu communion. Because we are not seeing God, who is the source of life, as someone who is worthy of having communion with. Dan sekali lagi Alkitab mengatakan pada waktu orang itu memisahkan dirinya dari sumber hidup, yaitu dari Allah sendiri, maka konsekuensi yang dia terima itu cuma satu, yaitu adalah yang namanya kematian. So when someone separates them from the source of life, there is only one consequence, that is death. Kematian itu apa? Kematian itu berarti pada akhirnya kita akan terpisah selama-lamanya dari Allah. Itu ada yang disebut sebagai kematian. What is death? Death is separation from God. Waktu kita satu kali kelak di dalam hidup ini, kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Dan lalu tubuh kita masuk ke dalam yang namanya coffin, peti mati. We'll breathe our last on this earth one day, and we will enter into a coffin. Maka itu bukan definisi kematian yang final yang kita mengerti dari sudut pandang kekristenan. Not the definition of final death that we see in Christianity. Karena di dalam kekristenan, orang yang misalnya terpisah antara jiwanya dengan tubuhnya, itu adalah orang yang pada satu kali kelak itu akan dibangkitkan dan dia akan mendapatkan tubuh yang baru, lalu hidup bersama-sama di dalam sukacita bersama dengan Allah. Because Christians who have been separated from their soul and the body will one day receive a new body and live with God. Ya, at some point kekristenan itu mengatakan bahwa yang namanya kematian, kematian seperti yang kita mengerti secara fisik, perpisahan antara tubuh dengan jiwa, itu merupakan satu step yang orang itu perlu tempuh untuk dia mendapatkan tubuh yang baru dan juga hidup yang lebih sukacita dengan Tuhan. Christianity states that this death, that is a separation between the soul of the body, is necessary in order for the soul to be able to gain a new body so that it may live in a more joyful existence with the Lord. Tapi kematian yang disebut sebagai upah dosa yang sesungguhnya itulah kematian di dalam arti kita secara jiwa dan tubuh itu kita tidak ada lagi yang namanya satu fellowship dan sukacita bersekutu bersama dengan Allah. But death that we mentioned as a consequence of sin is our separation from God himself, that we cannot fellowship with him in body and in soul. Kalau kita mengerti dosa seperti ini, kita baru ngerti apa yang disebut sebagai yang namanya pengampunan dosa. It is only when we understand sin in this context that we can understand forgiveness. Kalau yang disebut sebagai dosa itu merupakan satu attack kepada merupakan satu pemutusan diri dari relasi pribadi dengan Allah. If sin is separation from our relationship with God. Maka yang disebut sebagai pengampunan dosa itu apa? Pengampunan dosa itu berarti Allah itu sendiri yang akhirnya memulihkan relasi pribadi yang sudah rusak itu. Then forgiveness is God himself restoring this relationship. Dengan cara apa? Bukan dengan cara Allah itu ignore setiap dosa dan kesalahan kita. How? Not by God ignoring all of our sins. Tapi dengan cara dia sendiri membayar konsekuensi dosa yaitu kematian dengan cara dia naik ke atas kayu salib. But by him paying for the consequences of our sin by going up on the cross. Saudara, orang itu seringkali bilang ya, kenapa ya Tuhan itu tidak bisa kemudian mengampuni dosa dengan cara dia cuman just bilang, oke, dosamu diampuni, just as easy like seperti itu. There are people who ask, why can't God just forgive sins and just say, well, I forgive you, just like that? Mengapa Bapak Ibu sekalian? Why? Karena sekali lagi yang namanya dosa itu merupakan yang namanya dosa itu sekali lagi bukan satu hal yang bersifat abstrak. Because sin is not abstract. Dosa itu berarti merupakan satu personal attack kepada diri Tuhan. Sin is a personal attack against God. Yang namanya dosa itu merupakan satu personal attack kepada yang namanya kemuliaan Allah sendiri. It is a personal attack on the person of God himself. Dan yang pada waktu Allah itu hanya sekedar so lihat ya, kalau misalnya saudara tahu ada seorang hakim yang dia akhirnya berhadapan dengan satu masalah kejahatan, misalnya ada satu orang bunuh orang yang lain. Imagine if you have a judge that's confronted by some evil, so maybe a man has murdered someone else. Lalu dia dengan entengnya mengatakan, okay, I just forgive you. And he very likely I ignore you, lalu kamu boleh pergi. And he very likely just says, oh, I ignore you, you can just leave. Tanpa orang itu misalnya dituntut untuk membayar satu konsekuensi dari tindakannya, without that person having to pay a consequence for their sin. Maka kita akan mengatakan bahwa ini hakim seperti ini itu merupakan satu hakim yang betul-betul dia psikopat. We would say that this judge is a true psychopath. Yang dia tidak punya konsep tentang kekudusan, dia juga tidak punya konsep tentang yang namanya nilai hidup orang yang
harus kehilangan nyawanya dan seterusnya. He has no concept of holiness, and he has no concept about this of paying for this person who had to lose their life. Tapi sekali lagi, di dalam kekristenan kita menemukan Allah yang dia care tentang apa itu yang namanya kekudusan, dan dia care tentang apa yang namanya hidup yang mulia, yang hormat. But in Christianity, we see that we have a God who cares about holiness, and he cares about the sanctity of life. Dan pada waktu Allah itu mengatakan, aku mengampuni dosamu, And when God says, I forgive you, maka yang dikerjakan Allah sekali lagi itu apa sih? Dia datang ke dalam dunia yang berdosa ini, lalu dia memikul sendiri konsekuensi dosa itu atas dirinya di atas kayu salib. what he is doing is he comes to earth himself, and he bears the consequences of those sins on the cross. Untuk apa? Untuk dia memberikan dirinya kepada kita. So what for? So that he could give himself to us. Saudara, di dalam kekristenan, maka kita melihat bahwa yang namanya pengampunan dosa itu selalu bersifat relasional. In Christianity, we see that the forgiveness of sins is always relational. Waktu kita sebagai orang Kristen diampuni, itu bukan hanya sekedar kita tidak lagi mengalami konsekuensi kekal dari hukuman dosa kita, When we are forgiven as Christians, it is not just that we do not receive the eternal consequence of our sin, tapi kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan diri Allah sendiri itu diberikan kepada kita. but we gain the person of God who is given to us. Pada waktu kita mengatakan kita sebagai orang Kristen mengalami yang namanya pengampunan dosa, itu apa yang terjadi dengan kita? When we say as Christians that we experience the forgiveness of sins, what does that mean? Kita melihat bukan hanya Allah itu datang dan dia menanggung dosa itu bagi kita, tapi kita menemukan bahwa Allah sendiri memberikan dirinya untuk menjadi juru selamat dan menjadi tuan atas hidup kita. It is not just that the Lord comes down to bear the consequences of our sin, but he has come also to give himself as our Lord and Savior. Itu yang namanya pengampunan dosa, Bapak Ibu sekalian. That is the forgiveness of sins, brothers and sisters. Pengampunan dosa itu bukan merupakan satu hal yang abstrak yang hanya Tuhan katakan saja, tapi pengampunan dosa sesungguhnya itu merupakan tindakan Allah untuk memberikan dirinya bagi kita. Forgiveness is not just an abstract concept that God says, it is something that he has done for us and has given himself for us in person. Untuk menanggung dosa kita sekali lagi, dan juga untuk memberikan sukacita persekutuan dengan dirinya. In order to bear our sins and also to give the joy of fellowship with him. Dan kita sekali lagi sebagai orang Kristen ya, kita berulang kali jatuh bangun untuk memahami hal ini. Once again, as Christians, we often fall and rise again in understanding this. Karena kita mungkin cenderung untuk melihat yang namanya pengampunan dosa itu sebagai satu penghilangan dari konsekuensi atas dosa kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh melihat pengampunan dosa. Aspek yang berikutnya adalah pemberian diri Tuhan sendiri. Because maybe as Christians, we only see forgiveness as not having to bear the consequence of our sin, but we fail to see God giving himself for us. Saya kasih satu ilustrasi, Bapak Ibu sekalian. I'll give an illustration. Beberapa tahun yang lalu itu ada satu movie yang sangat terkenal sekali tahun 80-an yang akhirnya digarap ulang di tahun 2000-an sekian ini, yaitu yang namanya Karate Kid. There was a movie back in the 80s that has been remade in the 2000s called The Karate Kid. Nah, Karate Kid itu jalan ceritanya sederhana. The story is very simple. Itu ada satu orang anak yang kemudian dia pindah sekolah, lalu ternyata dia masuk ke sekolah yang salah. And there is a child who moved school, but they transferred to the wrong school. Lalu akhirnya dia mengalami tindakan bully dari teman-teman satu sekolahnya itu. And he received lots of bullying from the kids around him. Lalu dia berusaha untuk lepas dari lingkungan bully itu dengan usahanya sendiri, tapi dia tidak bisa. And he tried to fight against the bullies in his own way, but was unable to fight Karena dia against sudah them. mendaftar di sana dan dia terjebak di dalam satu sistem sekolah yang betul-betul sangat toksik. Because he was already enrolled there and he was stuck in this toxic school system. Lalu ada satu momen di mana anak ini, si Daniel San itu, dia mengalami satu momen dibully rame-rame sama satu geng di sekolahnya. And there was an event where Daniel, this boy, was bullied by the people around him. Pas pada waktu dia sedang mengalami perundungan tersebut, bullying tersebut, dia lalu diselamatkan oleh satu orang ini. And as he was experiencing this bullying, he was suddenly saved by this man. Yaitu the so-called itu ya, si Mr. Miyagi, kalau sudah tahu itu movie itu.
That is the so-called Mr. Miyagi, if you know the Lalu story. dengan gagahnya si Mr. Miyagi itu bisa mengalahkan semua anak-anak yang membuli si tokoh ini, si Daniel-san ini. And with great strength, this man, Mr. Miyagi, defeated all of Daniel's bullies. Lalu setelah itu selesai. And then the episode finishes. Nah, saudara, waktu di dalam momen seperti itu, kita bisa mengerti keselamatan itu di dalam dua aspek yang tadi kita baru lihat sama-sama. In that moment, we can understand salvation from these two aspects. Keselamatan itu satu sisi terjadi pada waktu siapa? Pada waktu si Mr. Miyagi tadi, dia datang lalu dia menyelamatkan si Daniel-san dan dia menerima setiap attack yang harusnya jatuh untuk si Daniel. Salvation occurs at the moment that Mr. Miyagi comes and saves Daniel, and he takes upon himself all of the consequences that would have fallen upon Daniel. Tapi itu bukan the whole story dari apa yang disebut sebagai, let's say, keselamatan. But that is not the whole story of what we call salvation. Itu bukan cerita yang lengkap dari apa yang disebut sebagai yang namanya pengampunan dosa dalam hal ini. That is not the full picture of what we call forgiveness of sin in this context. Kalau saudara ingat apa yang terjadi di dalam adegan tersebut, If you see what happened in this interaction, itu bukan hanya si tokoh utamanya, si Daniel-san itu, dia melihat, oke, sekarang dia tidak lagi perlu melihat dirinya dibully karena malam itu dia sudah diselamatkan. it is not just Daniel who saw that he no longer needed to be bullied because he was saved that night. Tapi di dalam movie tersebut, dia mengucapkan satu kalimat. But in this movie, Daniel says this phrase. Yaitu apa? Dia minta supaya orang yang tadinya sudah berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya tadi itu, orang yang merelakan dirinya untuk menerima setiap serangan dari musuhnya, He asked for this person who had successfully defeated his enemies and had received all of the blows from his enemies. dia minta supaya si Master Miyagi itu boleh betul-betul menjadi masternya. He asked for Mr. Miyagi to be his master. Dan mulai dari hari itu mereka tinggal bersama-sama dan si Daniel itu bertumbuh untuk kemudian semakin lama semakin ngelihat apa yang dikerjakan si Mr. Miyagi dan dia semakin bertumbuh untuk mirip sama seperti masternya. And from that day on, Daniel and Mr. Miyagi lived together, and Daniel saw how Mr. Miyagi lived, and he could imitate him more. Saudara sekalian, waktu kita itu hidup sebagai orang Kristen dan kita mengatakan bahwa aku percaya kepada yang namanya pengampunan dosa, When we live as Christians and we say that I believe in the forgiveness of sin, itu tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa saya sudah terhindar dari semua konsekuensi dosa yang saya kerjakan pada waktu saya melawan diri Allah. it is not enough to say that I don't have to bear the consequences of sin that happened from me opposing God. Karena itu apa? Karena itu berarti mata kita tuh cuma tertuju kepada konsekuensi dosa itu sendiri. Because it means that our eyes are only fixed on the consequence of our sin. Waktu kita hanya cukup puas melihat bahwa konsekuensi dosa itu kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, maka yang kita cuma lihat itu hanya sekedar konsekuensi dosa itu tidak menghampiri kita lagi. When we say, oh, it is enough that Jesus Christ has taken the consequences of our sin, it means that we are only fixed on the idea that we don't have to suffer these consequences. Tapi di dalam kekristenan, Bapak sekalian, yang namanya pengampunan dosa itu terjadi secara lengkap bukan hanya ketika dosa kita, konsekuensinya itu tidak lagi jatuh atas kita, tapi ketika kita melihat bahwa Dia yang sudah menanggung dosa kita itu memberi dirinya untuk hidup, mengambil kita dan membawa kita ke dalam persekutuan dengan dirinya sendiri. But in Christianity, forgiveness of sin is not just about the fact that the consequences of sin don't fall upon us, but it is that we should look upon the person of Christ, that we can have fellowship with Him and live joyfully with Him. Waktu kita mengatakan bahwa kita percaya kepada yang namanya pengampunan dosa, forgiveness of sin, When we say we believe in the forgiveness of sin, kita sebagai orang Kristen melihat bahwa yang namanya dosa itu merupakan personal attack kepada diri Tuhan sendiri. we see the sin as a personal attack against God. Pada waktu kita mengatakan bahwa kita percaya kepada yang namanya pengampunan dosa, When we say that we believe in the forgiveness of sin, kita mengaku bahwa yang namanya pengampunan dosa itu juga dijalankan secara relasional. we could face that the forgiveness of sin as something that is done relationally. Bahwa Allah itu memberikan dirinya sendiri untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib dan Dia memberikan dirinya sendiri untuk kita boleh nikmati di dalam relasi personal dengan Dia. The Lord has given Himself on the cross, and He has given Himself so that we can have a relationship, a fellowship with Him. Pengampunan dosa itu bersifat relasional, Bapak Ibu sekalian. Forgiveness is relational, brothers and sisters. Tapi juga hal yang kedua tentang forgiveness. But the other thing about forgiveness, Yang namanya forgiveness of sin
itu bersifat long life commitment di dalam kekristenan. Forgiveness is a lifelong commitment in Christianity. Saudara, kalau saudara pernah bergumul untuk mengampuni orang, If you've ever struggled with forgiving someone, maka saudara akan tahu betapa susahnya yang namanya mengampuni orang. then you'll know how difficult it is to forgive someone. Ada momen-momen di mana waktu kita disakiti orang dan kita belajar untuk mengampuni. Ada momen-momen di mana kita pikir kita sudah lewat itu. There are moments that we feel like we've learned to forgive and that we've learned to move on. Like misalnya kayak hari ini pulang dari gereja terus kita maybe like feel good, lalu dengar tentang pengampunan tentang Tuhan Yesus, lalu kita mengatakan kepada orang yang menyakiti kita, oke, saya sekarang ampuni kamu. Maybe today when we go home from church, we feel good and we can say to the person who have hurt us, oh, we forgive you. Tapi kalau saudara itu betul-betul pernah disakiti, maka saudara akan menemukan bahwa yang namanya pengampunan dosa itu bukan masalah keputusan satu hari. Itu masalah keputusan setiap hari, mungkin dalam seumur hidup saudara. But if you've truly been hurt, you will know that the process of forgiveness is not a one-off. It might be a daily decision for some of us. Karena pada waktu hari ini saudara merasa diri saudara bisa mengampuni orang itu, mungkin besok ceritanya bisa lain itu. Because maybe today you feel like you but tomorrow you might not feel the same way. Karena mungkin besok hari kita bisa teringat tentang kesalahan orang tersebut yang akhirnya mungkin lebih menyakiti kita karena hari itu kita dalam kondisi yang mungkin tidak sebaik yang hari yang sebelumnya. Because these people, because tomorrow might not feel quite as good in my own condition than I do today. Yang namanya pengampunan dosa itu bersifat relasional. Forgiveness is relational. Tapi yang namanya pengampunan dosa pada bagian yang berikutnya itu juga bersifat komitmen seumur hidup, Bapak Ibu sekalian. But forgiveness is a lifelong commitment. Dan disitulah kita bisa melihat indahnya kekristenan, iman Kristen. There we can see the beauty of Christianity. Karena Alkitab itu mengatakan pada waktu kita itu diselamatkan, pada waktu Allah itu dia menanggung konsekuensi dosa kita dan Allah itu membayar setiap kesalahan kita. The Bible states that while Christ forgives us and He's given Himself and He's borne all the consequences of our sin. Dan pada waktu Allah itu memberikan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk kita boleh nikmati di dalam persekutuan dengan Dia. And when God gives Himself as our Lord and Savior so that we may live in fellowship with Him. Maka kita mendapati Allah yang memberikan komitmen keselamatannya itu selama-lamanya. We have a God who gives a commitment to salvation forevermore. Makanya di dalam ini ya, di dalam reform theology, saya harap kita, saya nggak bilang doktrin ini bukan tanpa kesulitan sama sekali ya saudara. That's why in Reformed theology, I'm not saying this theology doesn't have its issues. Tapi sambil kita belajar untuk mengerti apa sih yang dikatakan oleh kitab suci, khususnya di dalam tradisi reform theology. But while we are learning about salvation from the perspective of the Reformed theology, Lalu kita sampai kepada satu doktrin yang kita lihat itu diajarkan dalam kitab suci, bahwa sekali diselamatkan kita selama-lamanya akan diselamatkan oleh Tuhan. and we come across this doctrine that we see in the scriptures that once we are saved, we are always saved by God. Kita mau coba belajar untuk melihat, iya betul, bahwa Allah yang kita temukan di dalam kekristenan itu bukan Allah yang hanya berhenti mengampuni kita di dalam masa-masa ketika kita baik. Tapi betul-betul Allah yang dia memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita sampai dia menuntaskan seluruh proses pengampunan itu. We have to see that we are not serving a God who only forgives us when we are good and that when we are doing well, but we have a God who is determined to forgive us to our wholeness and onto eternity. Allah yang memberikan dirinya sepenuhnya untuk kita boleh nikmati di dalam persekutuan dengan Dia. A God who has given Himself fully to us that we can enjoy fellowship with Him. Yang namanya pengampunan itu bersifat relasional. Allah sendiri yang memberi dirinya untuk menahan dan menanggung hukuman dosa kita. As we have a God who has given Himself so that we to bear the consequences of our sin. Dan pengampunan itu sekali lagi bersifat jangka panjang dan itu dituntaskan Allah sendiri ketika Dia mengampuni kita ketika hari di mana kita percaya sampai ketika kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. And His forgiveness is long-lasting. It comes from the day that of salvation and also unto eternity when He meets us face to face. Pengampunan itu bersifat relasional. Yang kedua, pengampunan itu bersifat jangka panjang, seumur hidup. Forgiveness is relational. Forgiveness is lifelong. Lalu hal yang ketiga yang diajarkan oleh kitab suci tentang yang namanya pengampunan adalah yang namanya pengampunan itu apa? Pengampunan dari Tuhan itu membuka satu babak baru.
di dalam sejarah keselamatan. And then the third thing taught about forgiveness is that forgiveness opens up a new era in our salvation. Saudara, apa yang terjadi pada waktu Allah itu mengutus anaknya untuk mati bagi kita di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita? What happened when the Father sent his Son to die for us on the cross? Tuhan Yesus itu mengatakan ini adalah darah perjanjian yang baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu. Jesus Christ said that this is the blood of the new covenant which was shed for you. Sekali Allah melakukan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, Once God has conducted forgiveness through Christ, maka apa yang dia kerjakan di atas kayu salib itu membuka babak yang baru untuk manusia punya relasi yang jauh lebih dalam dengan dia dibandingkan dengan apa yang orang pernah nikmati di dalam perjanjian lama. there is opened up a new eschatological age in which we can have a sweeter relationship with Christ than before. Makanya setelah Allah memberikan yang namanya pengampunan dosa So when God gives us forgiveness of sins di dalam Yesus Kristus, in Jesus Christ, maka bagian yang berikutnya adalah Allah itu mencurahkan rohnya untuk mensegel kita selama-lamanya. He is our eternal seal. the next The part Holy is that Spirit. He gives us His Holy Spirit to seal us. Bagi saudara, pengampunan dosa ini merupakan satu hal yang countercultural untuk iman Kristen. So once again, forgiveness is countercultural. Karena di dalam Greco-Roman culture yang mereka bisa kerjakan hanya mereka ignore semua dosa dan konsekuensinya, Because in the Greek-Roman culture, when all they could do is ignore sin, atau mereka akan membinasakan orang yang mereka anggap sudah terlalu buruk untuk mereka. or they could destroy people who they think are just too bad for them. Di dalam kekristenan, In Christianity, kita menemukan bahwa Allah itu dia melihat yang namanya dosa, sebagai satu personal attack atas kemuliaannya, sin is a personal attack upon God, di mana dosa itu harus dijatuhi konsekuensinya, where there must be a consequence for sin. tapi juga sekaligus di dalam kekristenan kita melihat bagian yang berikutnya, bahwa Allah sendiri dia rela untuk datang dan dia rela untuk menanggung konsekuensi dosa itu. But also in Christianity, we see that God is willing to come himself to bear the consequences of our sin. Supaya orang boleh menikmati hidup yang kekal, yaitu di dalam persekutuan dengan diri dia sampai selama-lamanya. So that people may enjoy salvation and fellowship with him unto eternity. Saudara, di dalam Greco-Roman culture itu ada kayak semacam, tetap ada kayak semacam konsep bahwa orang yang mau mendapati misalnya dosanya itu, hidupnya itu diterima oleh para dewa, In Greco-Roman culture, there's a concept that if someone wants to be accepted by the gods, mereka mesti kasih kayak semacam persembahan supaya hidup mereka itu bisa diterima oleh dewa-dewa itu. they have to give a sacrifice so that they can be accepted by these gods. Tetap ada kayak konsep semacam, ya kalau mau pakai istilah pengampunan dosa, ya mungkin ada kayak semacam satu konsep yang semu yang terjadi di sana. Maybe there is a sort of simplified idea of forgiveness of sin there. Tapi di dalam Greco-Roman culture, meskipun pada waktu mereka beribadah kepada para dewa, mereka kasih persembahan, But in Greco-Roman culture, even though they worship and sacrifice to these gods, itu tetap tidak menjamin bahwa persembahan mereka itu betul-betul bisa secure, itu acceptance dari para dewa yang mereka sembah. it does not guarantee security or that their sacrifice is accepted by these gods. Di dalam kekristenan, Bapak Ibu sekalian, zaman itu, dan juga sampai sekarang tentu saja, In Christianity, then and even now, maka kita menemukan bahwa justru bukan kita yang kasih persembahan itu kepada diri Allah, tapi Allah sendiri yang dia memberikan persembahan, yaitu anaknya bagi kita. it is not us who gives the sacrifice to God, but God has given his own son as our sacrifice. Supaya apa? Supaya kita seumur hidup kita boleh hidup di dalam acceptance dan di dalam cinta kasih dari Allah. So that for our entire lives we can live in the acceptance and love of God. Sekali lagi apa yang kita katakan di dalam bagian ini, aku percaya kepada pengampunan dosa, itu bukan merupakan hal yang sepele. So when we say that we have the forgiveness of sin, it is not a minor thing. Karena itu sekali lagi menggulingkan apa yang orang itu percaya tentang bagaimana mereka berrelasi dengan dewa dan bagaimana mereka berrelasi dengan satu sama lain. Because it completely overthrows how people related to their gods and also to each other. Bagian yang ketiga ya, yang terakhir hari ini. Thirdly, and Kita coba finally, sama-sama lihat bagaimana yang namanya hidup yang diampuni itu appear di dalam dunia ini. what does being forgiven look like? Saudara, yang menarik kalau saudara lihat kayak struktur dari Apostles' Creed,
It is very interesting if you look at the structure of the Apostles' Creed. Maka kalimat aku percaya kepada pengampunan dosa The phrase, I believe in the forgiveness of sin, itu diletakkan setelah kita mengatakan bahwa aku percaya kepada gereja yang kudus dan am serta persekutuan orang-orang kudus. it is placed after the phrase, I believe in the Holy and Catholic Church. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pengakuan bahwa kita itu percaya kepada kepada pengampunan dosa. Ini pertama-tama dihidupi di dalam relasi kita dengan sesama orang Kristen di dalam gereja lokal. So what is the consequence? It is that the principle of the forgiveness of sin is firstly lived out among our brothers and sisters in the local church. Sekali kalau saudara lihat struktur dari Apostles' Creed, dari pengakuan iman rasuli, setelah kita mengatakan bahwa kita percaya kepada gereja yang kudus dan am serta persekutuan orang kudus, di situ baru kita ngomong soal yang namanya forgiveness of sins. So if you look at the Apostles' Creed and its structure, it is only after we declare that we believe in the Holy and Apostolic Church that then we say that we believe in the forgiveness of sins. Itu bukan berarti bahwa adalah gereja yang akhirnya bertindak sebagai organisasi resmi yang bisa mengampuni dosa orang, bukan seperti itu maksudnya. So it doesn't mean that the church is acting as an official organization to forgive people's sins for them. Karena sebelum pengakuan iman rasul itu bicara tentang gereja, dia bicara tentang Yesus Kristus yang memberikan dirinya sebagai kurban bagi kita sekalian. Because before we talk about the church, we talk about Jesus Christ who has given himself for us, Yang mati di atas kayu salib lalu bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah korban pengampunan dosa. who had died on the cross and was resurrected on the third day, and that is the sacrifice for our sins. Tapi sekali lagi ketika pengampunan dosa itu, maksudnya artikel tentang pengampunan dosa diletakkan di dalam kehidupan gerejawi, itu mau mengatakan kepada kita, hey, kalau engkau betul-betul percaya kepada yang namanya forgiveness of sins, maka kesempatanmu untuk menghidupinya adalah di dalam local church, di dalam gereja tempat engkau berada. When we see the forgiveness of sin is placed after the article about the church, it is saying that the opportunity to live out forgiveness of sin is among your local church. Karena, maka sekali lagi Bapak sekalian, yang namanya gereja lokal itu penting. Because the local church is important. Karena tanpa yang namanya gereja lokal, maka kita mungkin akan tidak ada kesempatan untuk belajar mengadakan yang namanya pengampunan dosa bagi orang lain. Without the local church, we might not have the opportunity to learn what it means to forgive other people. Dan semakin kita tidak ada pergumulan untuk kita belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain, And the less that we struggle with the idea of forgiving others, semakin kita juga kesulitan untuk memikirkan tentang indahnya cinta Tuhan. the less we also understand the beauty of the love of God. Karena justru pada waktu kita kesulitan mengampuni orang lain, ya, apalagi orang yang, aduh ini udah Kristen gitu ya, ini waktu kita mengalami kesulitan mengampuni orang lain, justru di situ kita secara paradoks ditolong untuk makin mengagumi cinta Tuhan yang Tuhan tuh berikan di dalam hidup kita. Because it is, in fact, when we are struggling to forgive someone, especially if we think, oh, they're not even Christian, it is in this moment that we are led paradoxically to understand more about the love of God that has been given to us. Satu kali Bapak sekalian, waktu saya masih di sekolah teologi di Indonesia, Once, brothers and sisters, when I was in theological seminary, ada kayak semacam dosen tamu yang selain dia ngajar di tempat di mana kami sekolah, dia juga ngajar di Bible College yang lain di Jakarta. there was a guest lecturer who, other than teaching at our college, also taught at another university. Ini sama-sama Reformed Bible College. They are both Reformed Bible colleges. Lalu at some point dia mengatakan kepada kami sekalian bahwa dia sempat bicara dengan rektor di sekolah yang situ, And he said once that he spoke to the director of the other college, bahwa hey, sekolah teologimu itu sekarang ada di dalam bahaya kalau kamu tidak sadar ya. that your current theological school is in trouble if you don't pay attention. Karena apa? Why? Karena kebanyakan mahasiswa teologi yang masuk ke sana itu mereka sebatas mengambil program studi sebagai professional Kristen. Because they are taking these theological studies as a professional Christian. Mereka mengambil misalnya kayak kayak gelar-gelar untuk kayak semacam kayak Christian ministry, tapi maksudnya untuk pelayanan profesional di luar. For example, they take degrees in Christian ministry, but so they can have a professional Christian role later. Sama sekali tidak salah, Mbak. Pasti ada tempatnya untuk orang-orang memperlengkapi diri supaya mereka bisa menjadi saksi Tuhan di tempat di mana mereka Tuhan letakkan. That is not wrong. There are
times when people should equip themselves more in order to serve better in their daily lives. Tapi si dosen tamu ini dia ngomong sama si presiden dari The Bible College tersebut, But this lecturer said to the dean of this college, sekolah teologi ini kalau misalnya jumlah orang-orang yang menyerahkan diri sebagai full-time pastor itu semakin lama semakin berkurang, if the number of people in this theological seminary who are giving themselves over for full-time ministry is decreasing over time, maka ini akan berbahaya bagi masa depan daripada gereja lokal. this is a danger for the future of the local church. Maka berarti akan banyak gereja lokal yang mereka tidak akan ada yang namanya hamba Tuhan yang memang sengaja untuk tungguin jemaat di situ. It means that there are many local churches who would not be able to have a pastor there. Dan semakin kekurangan hamba Tuhan untuk urus gereja lokal, maka tentu saja kayak semakin kurang kesempatan untuk pembentukan di dalam gereja lokal tersebut. And of course, the less pastors there are serving in these congregations, the less opportunities there are for shaping through the local church. Dan tanpa ada yang namanya gereja lokal, tempat orang bisa dibentuk dan tempat orang bisa belajar, khususnya dalam hal ini belajar tentang yang namanya forgiveness of sins. And without the local church, a place where people can be shaped and can practice things like forgiveness of sin, Maka semakin sulit dunia kita untuk melihat apa sih yang namanya the beauty of the forgiveness of sin itu. the more difficult it will be for our world to see the beauty of the forgiveness of sins. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang mereka menganalisa budaya ya. There are so many people who are analyzing culture, Yang mereka pelan-pelan mengatakan bahwa budaya di mana kita berada itu mengalami kayak semacam satu krisis untuk masalah pengampunan. and they are saying that our culture is experiencing a crisis in forgiveness. Waktu orang-orang di dalam misalnya budaya yang sekuler itu semakin lama semakin didorong untuk engkau mesti mencari your own happiness. The more people are pushed to find their own happiness in the secular culture, Bahwa engkau harus mengekspresikan siapa dirimu, just put yourself first. you need to express who you are and put yourself first. Maka kesempatan untuk melakukan pengampunan dosa kepada orang lain yang bersalah itu semakin lama akan semakin berkurang. The opportunity to express forgiveness to those around them will become less and less. Karena yang namanya kita mengampuni dosa orang lain, itu kita tidak bisa put yourself first. Because the idea of forgiveness means that you cannot put yourself first. Yang namanya kita mengatakan saya mengampuni dosamu, itu berarti apa? Berarti saya yang akan membayar harga untuk kesalahan yang engkau itu pekerjakan kepada saya. Saya yang akan bayar, engkau saya ampuni. Because saying I forgive you means that I am putting myself second and I am paying the price for the wrong that you did towards me. Pengampunan dosa itu bukan mengignore kesalahan orang lain lalu membiarkan konsekuensinya begitu saja tanpa terbayar. The forgiveness of sins doesn't mean just ignoring someone's sin and pretending it didn't happen. Forgiveness of sin itu berarti mengatakan engkau bebas, tapi saya yang akan bayar harganya untukmu. Forgiveness is saying you are free, but I am going to pay the price. Dan itu sekali lagi tidak bisa dikerjakan di dalam satu kultur yang hanya mencari kesenangan untuk diri sendiri. And that cannot be done in a culture where people are only seeking their own happiness. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian kita melihat di dalam budaya kita, maka semakin lama yang namanya cancel culture itu semakin lama semakin marak. And that is why we see in our culture that cancel culture is becoming more and more common. Cancel culture itu apa sih? What is cancel culture? Cancel culture itu kayak semacam satu bully berjamaah, bully beramai-ramai atas orang-orang yang dianggap mereka melakukan atau mengatakan kalimat-kalimat yang salah. Cancel culture is bullying those who are perceived to have said the wrong thing. Dan salah satu orang yang tempo hari mengalami cancel culture itu adalah si J.K. Rowling gitu, yang tulis si Harry Potter. Someone who experienced cancel culture recently is J.K. Rowling, who wrote the Harry Potter series. Dia dimaki-maki orang di internet tuh. She's been mocked by people online. Dan dia mengalami ini ya, satu kemarahan publik yang sangat besar di dalam akun sosial medianya. And she experienced a lot of public backlash on her social media accounts. Karena apa? Karena dia percaya bahwa yang namanya dia percaya kepada yang namanya ini, seks sama gender itu cuman ya dua itu. Yang sebetulnya.
Why? It's because she believes that sex and gender are only the two that exist. Lalu orang tuh sedemikian marah, publik itu sedemikian marah, lalu kayak mereka berusaha untuk membuat supaya si J.K. Rowling itu tidak lagi tampil di publik dan seterusnya. And the public was so angry and they tried to make it so that J.K. Rowling could no longer appear publicly. Saudara, tanpa ada yang namanya forgiveness of sin, Without forgiveness of sins, tanpa ada yang namanya satu keputusan bahwa saya rela untuk membayar harga kesalahan orang lain, without a decision that I am willing to pay the price for someone else, tanpa ada satu kemauan untuk saya mau meletakkan nyawa saya, without a desire to lay my life down, maka tidak akan ada yang namanya forgiveness. there will be no such thing as forgiveness. Yang ada itu apa? Yang ada itu adalah revenge. There will only be revenge. Yang ada itu hanyalah balas dendam yang jauh lebih besar daripada mungkin kesalahan itu sendiri. There will be revenge that is far greater than that initial sin itself. Gereja lokal itu dipanggil untuk mendemonstrasikan yang namanya forgiveness of sin. The local church is called to demonstrate the forgiveness of sin. Setelah gereja itu mengatakan, aku percaya kepada Allah yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang kekal. But after the church says, I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. Lalu aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang mati di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga dan akan datang kembali. I believe in his son Jesus Christ, who has come down from earth to die on the cross and rise again on the third day. Maka sekali lagi pengakuan yang namanya ada pengampunan dosa itu dihidupi di mana? Itu di dalam satu local church. Once again, the forgiveness of sin is lived out in the local church. Untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ada community yang betul-betul percaya bahwa ada yang namanya forgiveness of sin karena mereka menerima forgiveness itu terlebih dahulu dari diri Allah. To display to the world that there is a community who understands the forgiveness of sin because they themselves have received forgiveness from God. Tanpa ada yang namanya tindakan Allah untuk dia mengampuni dosa, dia membayar dosa kesalahan kita. Without the act of God who receives a payment for our sins, Maka dunia ini tidak akan ada yang namanya pengampunan dan tidak akan ada yang namanya kesempatan untuk orang boleh menerima orang lain yang bersalah. there is no such thing as forgiveness in this world and also the opportunity to forgive others who have wronged them. Satu kali Timothy Keller itu mengatakan kalimat seperti ini. Tim Keller quoted this once. Yang namanya forgiveness of sin, sekali lagi, itu tidak berlawanan dengan justice. Forgiveness is not in conflict with justice. Justru dengan adanya forgiveness, maka justice itu bisa ditegakkan. In fact, it is because of forgiveness that justice can be upheld. Pada waktu orang itu secara internal mereka mau mengatakan, saya akan mengampuni dosa orang yang bersalah kepada saya. When people internally want to say that I want to forgive the sins of those against me. Pada waktu satu kultur itu mengatakan bahwa kita bisa untuk akhirnya menerima orang yang bersalah itu kembali kepada kita. When the culture states that we can accept someone who has wronged us. Maka orang atau kemudian satu kultur tertentu itu akan bisa dengan sangat dewasa itu memutuskan seberapa misalnya orang itu harus kemudian kita bina dan kemudian kita didik kembali untuk kita transformasi. We can decide how we can best restore these people. Tapi tanpa yang namanya keputusan untuk pengampunan dosa, maka sekali lagi yang terjadi cuma sekedar revenge. But without the forgiveness of sin, all we have is revenge and revenge and revenge. Sekali lagi saudara, pada hari ini kita sedikit belajar tentang yang namanya forgiveness of sins. So brothers and sisters, today we've learned more about the forgiveness of sin. Kita bagian pertama membandingkan forgiveness of sin dengan kultur Greco-Roman. We first looked at the forgiveness of sin in the Greco-Roman culture. Lalu yang kedua kita melihat bagaimana forgiveness of sin itu dimengerti di dalam kekristenan. And then we saw how forgiveness is understood in Christianity. Lalu yang ketiga kita melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menghidupi yang namanya pengakuan dosa yang sedemikian indah itu di dalam our local church. Sebagai satu counter cultural dan juga narasi dari budaya kita di luar. And then we also saw how forgiveness is lived out in the life of the local church as something that is beautiful and countercultural to what is happening around us. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you, Lord, for your
word today. We thank you that you have given us the opportunity to meditate upon your word. And we pray that, Lord, your forgiveness which you have bestowed graciously upon us, your forgiveness which you have gracefully give upon us, Lord, will again be lived and be celebrated as we live within our church, Lord. We pray that you would bless this church, that this church might lift up to her calling to celebrate the gospel within our own community and to equip people to be the faithful witness of Jesus Christ in wherever you have sent them. Thank you, Lord, for your word today. And we pray that your name will be praised and our life will be made more Christ-like, just like your Son. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.